Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julerni SPD dari TK Marti Putra Mojagung, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati, akan memaparkan modul 1.4 budaya positif dalam tugas koneksi antar materi. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh seorang fasilitator yang bernama Bapak Sujaryono SPD dan juga Ibu Sri Hayanah SPD sebagai pengajar praktik saya. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga yaitu posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
segitiga restitusi ini tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dan dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diyakini akan melahirkan generasi yang unggul dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah diperlukan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak sekolah, kebutuhan konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankannya. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Mengenali dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu hanya menuntun lapisan anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Guru ibarat petani yang merawat benih-benih, menumbuhkan budi pekerti, memahami keinginan dan dunia anak, yaitu bermain. Guru sebagai among yang senantiasa mendampingi dan mengontrol, lalu melibatkan keluarga dalam lingkungan sekitar dalam memajukan pendidikan. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Memahami nilai-nilai guru penggerak yang wajib kita miliki dan apa saja peran dari guru penggerak tersebut. Memahami nilai diri dan peran guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran dari seorang guru penggerak adalah sebagai pemimpin perubahan, baik di kelas, di sekolah, ataupun komunitas lainnya, dan mampu menggerakkan orang lain di sekitarnya. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Guru penggerak harus mengetahui cara merumuskan dan menetapkan visi guru penggerak yang nantinya dimasukkan ke dalam program sekolah, yang harus sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hendaknya kita dalam membuat visi berpijak pada kekuatan dan hal-hal positif yang ada pada anak, sesuai dengan kodrat alam, dan semuanya juga sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Salah satu hal yang mendasar dalam sebuah visi adalah perubahan, di mana salah satu pendekatan untuk melakukan perubahan yaitu bisa kita capai menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau biasa disebut dengan EI, yang dikenal sebagai model manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ada 5 tahapan inquiry apresiatif dengan sebutan BASJA. BASJA adalah akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Modul 1.4 Budaya positif. Membangun budaya positif di sekolah bisa dimulai dari kelas, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas yang melibatkan murid. Guru dan murid bisa berdiskusi menyepakati aturan dan konsekuensinya. Kemudian dibuatkan poster kelas. Guru dan murid menjalankannya dengan konsisten dan saling mengingatkan. Guru harus menghindari hukuman bagi murid yang melanggar. Murid berdiskusi untuk mengingat kembali tentang kesepakatan yang telah dibuat bersama guru. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering mengganggu teman dalam kegiatan belajar. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau, perasaan saya saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena kasus harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan saat itu saya tidak mengetahuinya bahwa itu merupakan salah satu segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun yang ditempati anak. Kesimpulan, untuk membangun budaya positif di sekolah dibutuhkan kerjasama antara guru, murid, dan orang tua serta warga sekolah lainnya. Seorang guru harus bisa menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Budaya positif di sekolah bisa ditentukan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan dan program-program sekolah yang telah disepakati bersama. Demikian pemaparan saya dalam koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.